يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang berpikir waras dalam hidup akan terhindar dari kesengsaraan. Malam hari ini saya mau sampaikan salah satu wasiat baginda Muhammad SAW kepada Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Di wasiat yang panjang, nasihat yang panjang, Nabi Muhammad SAW menyampaikan beberapa hal. Saya hanya ngutip sebagian dari sabda Nabi Muhammad SAW yang ingin saya sampaikan di malam hari ini untuk menjadi pelajaran bagi diri saya pribadi dan juga untuk seluruh umat baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada saat ini ataupun kapanpun nanti yang menyaksikan tayangan ini. Dikatakan oleh baginda Muhammad SAW, Allah berkata sembari memandang seluruh hambanya, ibadi antum khalqi wa ana rabbukum. Ibadi antum khalqi wa ana rabbukum. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah ciptaanku, sementara aku adalah Tuhan kalian. Kalian ciptaanku, sementara aku adalah Tuhan kalian. Arzakukum biyadi, rezeki kalian semua itu ada dalam genggamanku, kata Allah Ta'ala. Fala, janganlah kalian capek-capek, fala tut'ibu fima takaffaltu lakum. Jangan kalian capek-capek, jangan kalian lelah-lelah untuk mencari rezeki yang sudah aku jamin untuk kalian semua. Jangan capek-capek, jangan lelah-lelah mencari rezeki yang aku sudah ngurus rezeki tersebut untuk kalian semua. Watlubu minni arzaqakum. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi tersebut, watlubu minni arzaqakum. Mintalah dariku rezeki kalian. Ya, mintalah dariku rezeki kalian. Wa ilayya farfa'u hawaijakum. Dan hendaknya kalian itu menyampaikan hajat-hajat kalian kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nasubu ilayya anfusakum asubbu alaikum arzaqakum. Ya, dan hendaknya kalian itu betul-betul menghadapkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aku, maka aku akan mencurahkan rezekiku kepada kalian semua. Ini pendek saja, saya mau kasih sedikit kalimat yang mudah-mudahan menggugah hati saya dan menggugah antum semua. Saya mau nanya, pilih capek atau pilih enggak capek? Sing waras jawab. Oh, ya, sing waras jawab, sing enggak waras enggak usah jawab. Ya, pilih capek atau enggak capek? Enggak capek. Pilih pusing atau enggak pusing? Enggak pusing. Pilih enak atau enggak enak? Pilih yang enak. Sekarang dicek. Yang buat kalian pusing apa? Jujur gitu loh.
Yang buat kalian pusing apa? Jujur. Al-fulusu. Ya, wal cuanu. Cuan. Wal duitu. Wal artau. Betul ya? Itu yang buat pusing. Yang kalian cari? Yang buat pusing? Yang buat pusing? Yang dicari? Ngono ki yang genah. Yang buat pusing duit, kok yang dicari duit. Sederhana atau sebetulnya? Saya kasih gambaran begini, sama santri-santri nih ya pemirsa dimanapun Anda berada, di sini ada santri-santri saya. Kalian kan saya suruh tinggal di sini gitu kan ya. Gak usah mikir makan minum, udah saya jamin. Wis tak urus. Sarapanmu tak siapno, makan siangmu aku udah urus, udah tak pikirkan semuanya. Mulai tempat tidurnya, makannya, minumnya, udah saya pikirkan. Mestinya kalau jadi santri tenang atau enggak tenang? Tenang, tugasnya tinggal apa? Belajar. Lah kok santri pagi-pagi mikir, engkau sarapannya apa ya? Nanti sarapannya apa ya? Saya dapat sarapan enggak nanti? Saya dikasih sarapan enggak ya? Nanti makan siangnya apa? Terus makan malam bagaimana? Terus tidur saya gimana? Kasur saya gimana? Bla bla bla. Kira-kira saya sebagai pimpinan pesantren kalau marah wajar atau enggak wajar? Tugasmu bukan ngurus sarapan, tugasmu ngurus pelajaran. Apalno Aqidatul Awam, apalno sarapan urusanku, kan begitu? Betul? Nah, Allah Ta'ala menciptakan saya, menciptakan Anda semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bilang, udah kamu ibadah saja. Duit urusanku. Setan bledeng. Nak orang mbok goleki ora entuk. Kata setan gitu kan? Kalau enggak kamu kejar, enggak kamu cari, ya enggak bakal dapat. Setan bisik gitu. Kita benar-benar, setan benar. Akhirnya cari itu rezeki ke pasar, di pasar enggak dapat. Setan bisik lagi, kurang usahamu. Di pasar enggak dapat, cari di hutan. Oh, saya aneh tuh ya. Cari di hutan enggak dapat. Cari di kantor tambah tekor. Gajinya enggak cukup buat bayar tagihan mobil. Tagihan mobil nunggak sangang sasi. Barang kuwi mumet mobil didol rugine wakeh. Lah Allah udah bilang enggak usah pusing, enggak usah capek. Ya kamu ke kantor, ke pasar. Melaut ya melaut. Kerja ya kerja, tapi jangan cari duit. Kerja untuk ibadah. Jadi halal haramnya perhatikan. Diridhoi atau enggak diridhoi Allah perhatikan. Sholat jangan ditinggalkan. Lah goleki duit kok ninggalna Gusti Allah, ngono kok ya waras. Kita ini loh, apa ya beres kita ini. Cari sesuap nasi, meninggalkan yang menciptakan nasi. Cari selembar rupiah, meninggalkan yang menciptakan kita dan jagat raya. Aneh tuh. Allah udah bilang kok. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Dan bersabarlah. Aku tidak minta rezeki dari kalian semua. Aku yang akan kasih rezeki. Jadi jangan sampai apapun upaya dunia menyebabkan kita meninggalkan sholat, meninggalkan birrul walidain, ya, meninggalkan bakti sama orang tua, meninggalkan orang tua, menjauhi orang tua. Jangan sampai apapun alasannya kita cari nafkah, menghalalkan yang haram, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu semua tadi yang melanggar aturan Allah itu yang akan membuat kita pusing. Kenapa? Aku suruh kalian ibadah, bukan yang lain. Selesai. Jadi pilih mana, pusing atau enggak pusing? Enggak pusing. Makanya enggak ada judulnya Kiai Mumet, gak ono. Habib Mumet, gak ono. Ustadz Mumet, gak ono. Gak ada seperti itu. Kenapa enggak pusing itu para guru itu ya, para ulama. Di negara kita ini kan ulama julukannya macam-macam. Ada yang dijuluki Habib karena anak turun Nabi Muhammad SAW. Ada yang dijuluki Kiai ya karena anak turunnya para ulama ya yang ada di negeri ini. Ada yang dijuluki Ustadz ya biasanya itu keluaran dari luar negeri ya atau mungkin yang baru-baru mulai
ceramah gitu, dijuluki Ustadz, nanti kalau agak mumpuni berubah namanya jadi syekh ya, guru besar ya, tergantung itu. Julukan macam-macam dari masyarakat. Gak ada judulnya ulama pusing mikir dunia. Kalau ulama pusing mikir dunia berarti bukan ulama. Karena ulama itu sudah otomatis langsung hatinya nyambung ke Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah dari hamba-hambanya ulama. Jadi nggak ada judulnya ulama takut besok nggak bisa makan. Ulama hanya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu yang paling minim yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah nggak ada Tuhan kecuali Allah. Dan baginda Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Paling minim paham itu. Jadi nggak ada yang bisa ngasih rezeki kamu kecuali Allah. Nggak ada yang bisa nolong kamu kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menghidupkanmu kecuali Allah. Nggak ada yang bisa mematikan kamu kecuali Allah. Kalau pengen tahu caranya hidup, tanya sama Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen tahu caranya rezeki itu akan mendatangimu, tanya pada baginda Muhammad SAW. Kalau kamu pengen tahu caranya sukses selamat, tanya pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena utusannya Allah itu Rasulullah, bukan yang lain. Ya, nabi-nabi yang terdahulu, kita iman pada semua nabi yang terdahulu. Tapi untuk kita, Rasul yang terakhir, nabi yang terakhir menjadi pegangan kita selama-lamanya adalah baginda Muhammad SAW. Jangan nyari jalan yang lain. Insya Allah ini kalau diamalkan gak ada mumet, gak ada pusing. Saya tadi pagi ada di Solo, pagi tadi, Jumatan di Tanah Bumbu. Saya tadi Jumatan khutbah Jumat di Kalimantan Selatan paling ujung. Ya, jadi Jumatan masih di sana. Jam 2:04 saya udah di Solo. Mbok pikir, mumet gak? Mumet ya. Jam 2:04 sudah di Solo. Jam 3 sudah sampai rumah. Sudah ngurusin majelis Ar-Raudhah. Udah ngurusin macam-macam. Sekarang ini sudah selesai baca maulid, ngajar. Tujuannya apa? Nah, Allah nyuruh saya ibadah kok. Ya tak ibadah, gak gelem mumet aku. Nah, kalau kalian pilih pusing ya silahkan. Sakarepmu, mumet to dhewe, aja ngajak-ngajak wong. Ya, kalau pusing jangan ngajak-ngajak orang lain. Nah, ini sekarang enggak, sukanya pusing. Dan kalau saya baca pusingnya urusannya duit. Kadang saya heran sama yang curhat-curhat itu. Bib, saya pusing, kenapa? Enggak punya duit. Nah, terus yang buat kamu pusing apa? Cari duit. Ya udah, nggak usah cari. Kan nggak pusing. Protes. Nggak cari nanti makannya bagaimana, Bib? Loh, maksud saya bukan nggak kerja, nggak usah cari. Kerja, tapi nggak usah cari. Jadi hatinya ditoto, pikirannya ditoto. Mau golek duit, saya mau kerja tapi nggak mau cari duit. Biar uangnya datang sendiri. Apa bisa, Bib, uang datang sendiri? Oh bisa. Mesti tak praktekno kok. Mesti setan BCI itu kan Habib Novel. Nah, kalau kamu beda, setannya ahli itu. Ya, kalau kamu beda, kamu enggak beda. Saya buktikan boleh ya? Boleh. Ya, ini santri-santri saya yang di sini nih. Tadi kamu cari roti enggak? Kamu cari kopi enggak? Kamu cari air enggak? Enggak. Rotinya datang ngampirin kamu enggak? Gara-gara ngapain? Kamu duduk ibadah, betul ya? Roti ini moro. Siapa yang disuruh nyampaikan roti? Tim buat roti itu dari malam buat roti begadang, buat roti gua awakmu tok gitu yo. Hanya untuk kalian ini, keluarga saya bergadang ya buat roti untuk kalian, melek gua awakmu. Jadi yang capek siapa? Keluarga saya, santri saya yang bagian roti, itu yang capek. Lah awakmu tinggal apa? Nyaplok. Betul. Kenapa kamu tinggal nyaplok? Karena nurut sama Allah Ta'ala, ibadah. Betul kan ya? Karena kamu ibadah akhirnya tinggal mangap, plok, selesai. Betul kan? Terus Allah bilang syukur. Kalau syukur nanti kamu ditambah. Ojo terus ngomong, roti ini rapena, kurang ajar. Ini kurang ajar nih. Rotinya kok enggak enak ya, rotinya kok kecil ya, kok kurang besar, kok kurang banyak. Ini model menginggi, gak syukur. Tapi alhamdulillah rotinya enak, walaupun gak enak, ngomong enak gitu ya. Rotinya besar, walaupun kecil, alhamdulillah. Nanti Allah akan nambahi kamu.
Dari mana? Loh, yang nambahi Gusti Allah kita kok be awakku kan jero aneh awakmu. Yang nambahin siapa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Yang nambahin siapa? Lah kamu kok nanya sama manusia kan yo aneh. Enggak usah nanya, syukur wae. Nanti Allah yang nambahin dan itu pasti. Caranya gimana? Yo gak ero. No Allah itu semua serba misterius kok. Enggak mau diketahui caranya. Silahkan kamu pusing mikir caranya Allah. Makanya nggak usah dipikir caranya Allah. Biar tidak pusing. Oh tinggal terima jadi enak kok golek sing ruwet. Kopi. Ya Allah, tim buat kopi itu. Di dapur panas. Ngudek kopi. Setelah itu ada tim yang ngeluarkan kopi sampai di situ. Terus tim bagikan kopi. Awakmu tinggal apa? Lungguh, seruput. Ngono alhamdulillah ya lali. Kan ya kurang ajar. Gitu ya lupa bilang alhamdulillah. Mikir ini gitu. Dipakai buat mikir yang begini. Nah setelah itu nanti keluar praktekan. Oh berarti saya tinggal subuh sholat berjamaah, duhur sholat berjamaah, asar sholat berjamaah, maghrib sholat berjamaah, isya sholat berjamaah. Habis sholat HP-mu singkir nose, bar sholat ki zikir wirid orang nyekel HP. Bar sholat update status, alhamdulillah, bar sholat asar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Habis sholat buangan saya itu HP, zikir sebentar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar. Donga, ya Allah Gusti bojoku. Ya kan ya? Ya Allah Gusti anakku. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Butuh duit, yang jalu Kata Allah minta sama saya. Lawakmu sombong. Kon jaluk tambah golek kan ya rodok bodoh. Bodoh apa gak bodoh kuwi? Suruh minta kok nyari. Jalu Gak usah cari. Kerja. Kerja harus. Karena kerja itu ibadah. Tapi gak usah cari. Minta. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Masya Allah. Dongon Kanjeng Nabi, Allah makfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupi aku dengan yang halal, bukan dengan yang haram. Wa aghnini bifadlika. Jadikan aku mendapatkan semua kecukupan keperluanku tadi bifadlika. Bukan karena aku sibuk cari, tapi karena engkau yang bermurah memberi. Aman siwak, sehingga aku gak butuh sama orang lain. Oh penak toh? Wah enak wirite Kanjeng Nabi. Lah awakmu gak gelem kok. Pilih wirite utek. Ya, pilih nyari, pilih mumet, pilih ruwet. Ya, gak mau zikir, gak mau ingat sama Allah, gak mau sholat, gak mau taat sama Nabi, gak mau birrul walidain, gak mau ngomong yang apik, ngomong sing elek-elek, golek duit angel, pasare ruwet, zaman kaya ngene, urip kok kaya ngene, pikirane elek kabeh. Lah mbok jadi itu loh, penutup. Ya ini enggak ditutup karena mau rampung. Penutup ya. Ada satu budak di masa paceklik. Ini kisah masyhur. Sudah sering diceritakan tapi akan saya ceritakan lagi biar kita jadi orang waras gitu ya. Biar sadar. Ada satu budak di masa paceklik. Negara di mana budak ini zaman perbudakan dulu ya. Di mana budak itu tinggal, negaranya, masyarakatnya lagi tidak punya pangan. Makanan pokoknya roti, gandumnya habis. Jadi kondisinya betul-betul sangat susah. Budak ini di pasar joget-joget, ketawa girang joget. Ulama yang lewat bingung lihat budak ini. Loh, yang lain mumet kok yang ini joget. Diparani sama ulama tadi. Kenapa kamu kok menari-nari, ketawa, bahagia, gak tampak wajah kusut, banyak pikiran. Sementara yang lain saya lihat pada pusing. Jawabannya budak tadi, lah ngapain saya pusing? Mereka kan pusing karena mikir cari makan, mikir gandum dan lain sebagainya. Lah kamu kenapa? Gak perlu repot-repot. Majikan saya itu juragan gandum. Selama saya aktif melayani majikan saya, selama saya setia melayani majikan saya,
makan saya dijamin sama majikan saya. Yang lain biar pusing, kalau saya nggak bakal pusing. Saya punya majikan yang punya gudang gandum, selama saya kerja betul, makan saya dijamin sama dia. Ulamanya langsung geblak semaput. Wah budaya bingung, apa iki? Lah kok semaput? Dirubung orang banyak. Allah, blek, semaput. Nah awakmu krungu lah biasa-biasa wae toh. Nah itulah bedanya ulama sama kita-kita ini. Sudah disadarkan, kalau sekarang main kayak PPO gitu kan ya. Bangun gitu ya. Lengo kayu putih ya, biar sadar. Begitu bangun ditanya ini sama orang-orang. Kenapa kamu pingsan? Ada apa? Kalau sekarang mungkin apa darah rendah, tensi atau apa dicek ngono ya. Jojo kena COVID atau gimana ya. Zaman sekarang gitu kan, cek-cek laborat. Ini ulamanya enggak begitu. Ditanya kenapa kok pingsan? Jawabannya, saya takut sama Allah Ta'ala. Kenapa? Budak ini baru punya majikan, punya gudang gandum. Dia enggak mikir sibuk cari gandum. Yakin selama saya ngabdi sama majikan saya, pasti saya dijamin. Lah wong Allah yang punya jagat raya, kita disuruh ngabdi dijamin semuanya, kok enggak percaya? Budak ini bisa percaya sama majikannya. Lah kok saya kok kurang percaya sama Allah Ta'ala? Betapa buruknya saya ini. Paham atau enggak paham? Alhamdulillah enggak paham, enggak paham ya bangetan. Jadi percaya enggak sama Allah? Ilmu paling dasar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi kalau pengen tahu caranya, tanya sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beres, selesai insyaAllah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tunduk dan yakin bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang memberi rezeki kita, mengatur segala urusan makhluk. Tugas kita hanyalah beribadah kepadanya. Maka ikutilah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarang, apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dijauhi. Dan jangan lupa untuk membaca doa ini setelah selesai sholat. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Juga Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Semoga dengan memahami penjelasan dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus akan semakin menambah keimanan kita, memperkuat keyakinan kita bahwa berharap dan berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Semoga apa yang menjadi hajat kita segera terwujud, apa yang menjadi masalah kita segera terurai dan terselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama baca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.